Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Juli 2025, hari biasa pekan ke-15. Disusun dan dibawakan oleh Frater Volan Tandang SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Ajakan Juru Selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada kesempatan ini 17 Juli 2025 diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Judul kecil renungan kita ialah Tuhan Sang Guru Sejati. Bacaan yang barusan kita dengar berbicara tentang ajakan dari Yesus sendiri untuk menyerahkan seluruh diri dan beban hidup kita kepada penyelenggaran kasih-Nya yang lemah lembut. Yesus akan meringankan dan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berharap serta menyerahkan diri kepada Yesus sendiri. Yesus juga tidak menjanjikan akan ketiadaan beban dalam hidup, melainkan Yesus berjanji akan meringankan setiap beban atau persoalan hidup yang kita alami. Perjalanan hidup kita pasti memiliki dinamikanya tersendiri. Ada luka dan duka, ada suka dan cinta. Semua dinamika akan bernilai dan memiliki arti tertentu bagi hidup kita apabila kita menyatukan semuanya bersama Yesus, sumber kehidupan dan kedamaian. Saudara-saudara yang terkasih, berbagai persoalan dalam hidup yang kita alami menuntun kita untuk berserah diri dan belajar dengan Yesus, Sang Guru yang lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati Yesus akan membuat kita menjadi nyaman, damai, dan tenang. Yesus menjanjikan sendiri ketenangan dan kedamaian itu. Kedamaian yang Yesus jaminkan ialah kedamaian yang bersifat abadi. Saudara-saudara yang terkasih, pola tawaran Yesus untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian merupakan pola yang sederhana, tetapi menuntut kesetiaan dan pengorbanan. Yesus pertama-tama memberikan tawaran kepada kita. Jawaban kita atas tawaran itu adalah iman yang kita tunjukkan dan amalkan dalam hidup harian kita. Iman yang teguh dan kokoh akan Yesus memberikan kita kedamaian dan kelegaan sejati. Keteguhan iman itu nampak dari ketabahan dan kesetiaan kita melibatkan Yesus dalam seluruh perjalanan dan dinamika hidup kita setiap hari. Iman tersebut tidaklah muluk-muluk, melainkan penuh dengan tantangan dalam mengamalkannya dan bahkan menimbulkan keraguan apabila rencana atau target yang kita inginkan tidak tercapai. Akan tetapi, semua tantangan ataupun keraguan itu mendapatkan kepastiannya kembali dalam Yesus yang adalah sumber kedamaian sejati. Saudara-saudari yang terkasih, kita seringkali mengandalkan kemampuan manusiawi kita semata dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana dan impian kita. Akan tetapi, kita justru cenderung menyalahkan Tuhan ketika kita gagal atau tidak mampu lagi. Kepercayaan yang terlalu besar terhadap diri sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup akan membuat kita keliru, bahkan gagal dalam memilih atau membuat keputusan yang benar dan tepat. Kita mesti sadar bahwa kemanusiaan kita tidak mampu secara total
untuk menghadapi dan melewati semua persoalan dan tantangan hidup yang kita jalan. Oleh karena itu, kita mestinya membutuhkan kekuatan yang lebih besar, sempurna, dan absolut agar kita bisa dan mampu untuk menghadapi semuanya. Yesus adalah jaminan dan kekuatan yang memungkinkan kita mampu melewati tanpa harus menghindari persoalan dalam hidup. Yesus adalah sumber kelegaan asalkan kita percaya dan memberikan hidup secara total kepada tuntunan dan perlindungan. Semoga kita menjadi lebih rendah hati dan lemah lembut untuk terus tetap percaya dan mengakui Yesus sebagai Sang Mesias. Pengakuan dan kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan membawakan kita kepada kehidupan yang nyaman, tenang, dan penuh dengan sukacita. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.